Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dialgani dan teman saya Hildan Dwi Prasetya. Di sini kami akan menjelaskan keunggulan yang kompetitif dalam wirausahaan. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan wirausahaan memformulasi strategi mencapai peluang profit melalui maksimisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Keunggulan persaingan pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan perusahaan bagi pembelinya. Sekurang-kurangnya ada dua prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Ya, jadi di sini keunggulan kompetitif itu tumbuh dari nilai manfaat yang diciptakan dari perusahaan oleh pembelinya. Di sini dapat dilihat dari nilai pandang pelanggan dan keunikan produk yang dibuat oleh perusahaan. Oke, next. Keunggulan persaingan. Keunggulan persaing. Konsep keunggulan persaing banyak dikembangkan dari strategi generik yang dikemukakan Foster 1985. Keunggulan persaing adalah jantung kinerja perusahaan dalam persaingan pasar. Keunggulan persaing sebagai strategi benefit dari perusahaan untuk menciptakan kompetisi yang lebih efektif dalam pasar. Foster 1993. Kemudian Lupkin dan Des 2005 menyatakan bahwa sebuah keunggulan kompetitif ada ketika pelanggan merasakan bahwa produk yang dimiliki perusahaan memiliki kelebihan dari persaingannya. Oke, keunggulan bersaing. Di sini keunggulan bersaing menurut Porter yaitu jantung kinerja perusahaan dalam persaingan pasar. Bersaing banyak dikembangkan dari strategi generik yang dikemukakan. Jadi di sini yang dapat benefitnya yaitu perusahaan dan konsumen tentunya. Perusahaan dapat bersaing, konsumen dapat merasakan keunggulan dari sebuah produk yang perusahaan itu ciptakan. Oke, next. Dua prinsip pokok dalam meraih keunggulan kompetitif: sudut pandang nilai pelanggan dan sudut keunikan. Oke, sudut pandang nilai pelanggan. Di sini pandangan pelanggan bahwa mereka memperoleh nilai tertentu ya kan yang dapat membuat pelanggan tuh merasa puas atas produk yang diciptakan. Hal demikian bisa terwujud dari bagaimana perusahaan dapat merancang, membuat dan mengorganisasikan sumber daya dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, sudut keunikan. Sudut keunikan ini dilihat dari sebuah produk yang diciptakan oleh wirausaha. Di sini bisa dilihat dari apakah produk itu mempunyai kelebihan yang dapat diterima masyarakat, yang tidak
didapat dari produk lain atau produsen lain gitu. Oke, next. Keunggulan bersaing terhadap kualitas pasar. Ada 4 sumber daya dalam menciptakan nilai, yaitu proses sumber daya untuk menurunkan struktur biaya perusahaan, sumber daya produk, yaitu proses sumber daya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sumber daya waktu, yaitu proses sumber daya untuk menghantarkan nilai suatu sesuai waktu pasar, sumber daya inovasi, yaitu proses sumber daya untuk mempengaruhi teknologi. Ya, jadi dalam bersaing di pasaran kita harus melihat kualitas produk yang kita ciptakan. Kualitas itu tidak bisa diciptakan kalau tidak ada sumber daya dalam penciptaan nilai. Di sini menurunkan struktur biaya perusahaan. Fungsinya itu. Yang kedua sumber daya produk ya, meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi dari produk ini kita dapat benefit lebih untuk perusahaan. Yang ketiga sumber daya waktu. Sumber daya waktu di sini bisa menentukan nilai sesuai waktu pasar. Yang dimaksudkan yaitu kita dapat memenuhi kebutuhan yang ada di pasaran. Jadi kita tidak istilahnya delay dalam mensuplai kebutuhan masyarakat yang ada. Yang keempat sumber daya inovasi, yaitu kita sebagai wirausaha, sebagai pencipta produk, kita harus selalu berinovasi untuk terus berkembang di masyarakat atau dapat bersaing di pasaran. Entah itu dari segi teknologi, keamanan, atau apapun itu, kita harus sering-sering berinovasi untuk meningkatkan produk kita di pasaran. Oke, next. Ciri-ciri keunikan. 1. Kemampuan finansial dan ekonomis. Adanya kemudahan perusahaan untuk memperoleh sumber finansial dengan relatif cepat dengan bunga yang relatif lebih rendah daripada bunga pasar. 2. Kemampuan menciptakan produk strategis. Antara lain dapat dilihat dari aspek rasa, ukuran, penampilan, dan keamanan produk, serta sesuai suasana lingkungan bisnis Anda. 3. Kemampuan teknologi dan proses. Hal ini dicirikan oleh alat yang digunakan, apakah alat tua atau modern dan sudah sangat terkenal kehandalannya di kalangan luas pelanggan. 4. Kemampuan berorganisasi. Keunikan di sini dicirikan oleh kelebihan perusahaan dalam mengelola sistem keorganisasian yang sepadan dengan kebutuhan pelanggan. Ya, jadi dari ciri-ciri keunikan ini, yang pertama kemampuan finansial dan ekonomis. Yang dimaksudkan adalah kita dapat mendapat sumber finansial untuk perusahaan dengan relatif cepat dengan bunga yang relatif lebih rendah daripada bunga pasar. Banyak sekarang program-program pemerintah yang mendukung UMKM atau sejenisnya untuk mensupport para wirausahawan untuk membuat produk-produk di pasaran. Jadi di sini kita cukup mudah sebenarnya sekarang. Yang kedua, kemampuan menciptakan produk strategik. Yang di sini dilihat dari aspek rasa, ukuran, penampilan dan keamanan produk serta suasana lingkungan bisnis. Ya jadi di sini tuh kita lihat ukuran produk kita tuh semana, pesaing kita membuat produk tuh semana, ya kan, penampilannya menarik atau enggak nih, higienis atau enggak nih produk ini. Nah kita harus melihat dari situ untuk dapat bersaing
dari pesaing-pesaing lainnya. Yang ketiga, kemampuan teknologi dan proses. Semakin berkembangnya zaman, banyak teknologi yang kita pakai untuk membuat produksi makanan kah atau produk-produk yang kita butuhkan sehari-hari gitu. Jadi kita lihat di sini banyak teknologi modern yang kita pakai untuk membuat suatu produk. Ya di sini kita sangat terbantu ya. Jadi lebih efisien, efektif, ya kan. Jadi para usahawan itu bisa lebih apa ya, efektif lah untuk membuat suatu produk itu. Dan yang keempat, kemampuan keorganisasian. Di sini pastinya bersangkutan dengan karyawan-karyawan kita yang ada di bawah. Apakah kita mampu mengorganisir mereka untuk lebih tanggap, sensitif, dan adaptif gitu. Next. Pola pikir. Sebuah pola pikir merupakan sumber keunggulan kompetitif karena sebuah tindakan adalah suatu yang dihasilkan dari fokus, seperti tindakan yang diambil ketika pengusaha bersemangat mengejar peluang. Ya, di sini tentunya pola pikir sangat apa ya, sangat mendukung gitu ya, harus mendukung dalam menciptakan keunggulan yang berkompetitif gitu. Jadi kita harus mengatur pola pikir kita agar kita dapat melakukan sesuatu yang mendapat benefit dari perusahaan kita gitu. Oke, next. Fungsi keunggulan kompetitif. Bagi perusahaan, sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk. Sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Untuk konsumen, bagi konsumen dengan adanya keunggulan dari suatu produk atau layanan, maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan selama ini, atau mungkin lebih, bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting, serta nilai guna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Oke. Jadi dalam keunggulan kompetitif ini kita sebagai wirausahawan juga mempunyai apa ya, benefit gitu dari keunggulan kompetitif ini. Tidak hanya konsumen atau bahkan investor. Nah, di sini kita kan bisa mendapat kita mampu bertahan dalam persaingan bisnis dan dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif ini gitu loh. Nah, bagi konsumen mereka tuh dapat nilai lebih dari produk kita, entah itu dari pelayanan atau kualitas produk atau apapun itu tentang kelebihan-kelebihan produk kita gitu. Oke, next. 3. Bagi investor. Untuk investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Penilai ini pada dasarnya untuk menilai apakah perusahaan layak dan kinerjanya bagus, dan perusahaan mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Oke, jadi ya nggak cuman bagi perusahaan dan konsumen ya, tentunya ini juga bermanfaat bagi investor. Di sini kan investor bisa melihat apakah suatu perusahaan itu mempunyai profit yang bagus, ya kan? Kalau tidak ya kenapa invest di perusahaan tersebut itu. Jadi keunggulan kompetitif ini kita berdampak pada 3, yaitu perusahaan, konsumen, dan investor gitu.
Jadi kalau memang tidak bisa mendapat profit yang lebih dari perusahaan tersebut, kita tidak harus berinvest di situ gitu loh. Jadi sepak terjangnya di situ terlihat bagaimana perusahaan tersebut naik atau turun profitnya atau bagaimana, itu terlihat di situ. Oke, next. Strategi membangun keunggulan kompetitif. Strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, fokus strategi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, aliansi strategi. Ya. Membangun keunggulan kompetitif juga memerlukan strategi ya. Yang pertama strategi biaya rendah, yaitu dengan pembelian harga yang lebih rendah dibanding dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Yang kedua strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi produk yang unggul dari pesaing lainnya. Misalnya saja membuat produksi yang spesial atau memberi produk yang unik, memberi pengalaman bagi konsumen yang dapat menarik konsumen tersebut gitu. Yang ketiga, fokus strategi. Dalam fokus strategi ini kita harus melihat pasar, siapa saja konsumen-konsumen yang akan kita tuju gitu. Misalnya suatu produsen mobil mewah, tentunya di sini membuat mobil mewah, kita harus melihat bagaimana sih pasar di Indonesia ini, apakah mobil ini akan laku atau tidak gitu. Yang keempat, strategi inovasi. Strategi inovasi itu ada dua. Itu membangun produk yang apa ya? Yang tidak monoton gitu. Setiap harinya kita harus berinovasi sebagai wirausahawan, setiap tahunnya bahkan, untuk menunjang konsumen agar mereka melirik produk kita gitu. Bisa kita ambil contoh ya Gojek lah ya. Dulu kan kita kalau naik ojek ya sekedar ojek pangkalan. Untuk sekarang dengan teknologi dan perkembangan zaman, kita bisa memesan ojek lewat handphone gitu loh. Nah, yang kelima strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini merupakan pengembangan produk yang dapat menambah support pada produk yang kita hasilkan. Yang keenam, aliansi strategi. Di sini itu aliansi yang berarti tidak hanya sendiri gitu loh. Di sini dibangun antara pebisnis, konsumen, penyuplai, pebisnis lain bahkan, dan produsen tentunya. Contohnya Google yang sekarang mengeluarkan Android sebagai sistem operasi pada handphone. Gitu. Oke, next. Alat ukur keunggulan kompetitif. Balance scorecard. Balance scorecard dilihat dari 3 perspektif, yaitu keuangan, kemudian dari konsumen, dan perspektif SDM, perusahaan, atau learning and growth. Triple bottom line. Triple bottom line adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh bisnis untuk menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi berkelanjutan perusahaan mereka. Oke. Jadi di sini alat ukur keunggulan kompetitif yaitu balance scorecard yang dilihat dari 3 perspektif, yaitu keuangan. Perusahaan harus mampu mengelola keuangan tersebut gitu loh. Terus yang kedua dari konsumen ya kan. Di sini perusahaan harus melihat loyalitas konsumen terhadap produk yang perusahaan buat, itu yang kita buat. Dan yang ketiga perspektif SDM. Di sini berhubungan dengan karyawan, tentunya
apakah karyawan itu melakukan kontribusi ya kan, serta kita harus meningkatkan kompetensi karyawan tersebut gitu loh, supaya produk kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, triple bottom line. Triple bottom line adalah sistem yang digunakan untuk pembisnis menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi keberlanjutan perusahaan. Nah, di sini kita dapat menilai dan kita harus melampaui garis bawah tradisional bisnis hingga bisnis ini mendapat keuntungan secara sosial, lingkungan, dan ekonomi gitu loh. Oke, next. Next. Ya, terima kasih dari kami. Kalau ada salah dan katanya dimohon maafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.